Gelora Bandung Lautan Api kembali menjadi saksi malam penuh percaya diri bagi Persib Bandung. 29.000 orang memenuhi tribun dan semangat bobotoh seperti tak pernah kehabisan tenaga. Dari kemenangan penting di Liga, datangnya striker anyar asal Spanyol, hingga fokus yang perlahan bergeser ke panggung Asia Hari demi Hari Pangeran Biru terasa semakin padat, tapi juga penuh optimisme. Persib Bandung sedang berada dalam fase yang pas. Menang, solid, dan terus bergerak. Jumat malam 6 Januari menjadi salah satu potret terbaiknya. Persib Bandung sukses menaklukkan Malut United dengan skor 2-0 pada lanjutan. Bri Super League 2025-26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kemenangan ini bukan sekadar tambahan 3 poin, tapi juga menjadi ajang revan setelah kekalahan 0-2 pada pertemuan putaran pertama. Sejak menit awal, laga berjalan dalam tempo cukup tinggi. Persib tampil menekan, mencoba mengontrol jalannya pertandingan, dan tak memberi Malut United ruang nyaman untuk mengembangkan permainan. Dukungan penuh bobotoh dari tribun membuat intensitas permainan tuan rumah terasa berbeda. Beberapa peluang sempat tercipta lewat pergerakan sayap dan kombinasi lini tengah. Namun, Malut United yang bermain disiplin dengan garis pertahanan rapat membuat Persib harus bersabar. Allen Hause, kiper Malut United, juga tampil cukup sigap di bawah Mistar. Petaka bagi Malut United datang pada menit ke-36. Robi Darwis dilanggar Rido Syuhada di kotak terlarang. Wasit asal Jepang Yuda Yamato sempat meninjau tayangan VAR sebelum akhirnya menunjuk titik putih. Tom Hee maju sebagai Algojo. Tanpa ragu, gelandang naturalisasi itu melepas tembakan keras dan terarah. Alan Hause dibuat mati langkah. Bola bersarang di gawang, Jibela pun bergemuruh. Gol ini menjadi pembeda di babak pertama. Persib unggul 1-0 dan menutup paruh awal pertandingan dengan kepercayaan diri yang meningkat. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih tenang dan matang. Penguasaan bola lebih rapi, aliran serangan lebih variatif. Malut United mencoba keluar menekan, tetapi justru kesulitan menembus lini tengah Pangeran Biru yang tampil disiplin. Bojan melakukan beberapa pergantian untuk menjaga intensitas. Masuknya Sadil Ramdhani memberi warna baru di sisi serangan. Kecepatan dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 membuat pertahanan Malut mulai kerepotan. Usaha Persib akhirnya berbuah hasil pada menit ke-87, berawal dari pergerakan Berguinho. Bola dikirim ke Sadil Ramdhani yang baru masuk dari bangku cadangan. Dengan sentuhan pertama yang tenang, Sadil menaklukkan Alan Hause dan mengunci kemenangan Persib menjadi 2-0. Gol tersebut sekaligus memastikan Persib meraih 3 poin penting tanpa kebobolan clean sheet yang kembali menegaskan solidnya pertahanan Maung Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui laga kontra Malut United tidak berjalan mudah. Ia sudah memperkirakan kesulitan sejak awal. Sejak awal kami sudah memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka mengubah taktik dengan bermain 5 pemain di belakang. Di babak pertama kami sempat kesulitan, tapi di babak kedua ruang permainan lebih terbuka, ujar Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menilai timnya sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol. Namun, hasil akhir tetap menjadi prioritas utama. Kami bisa saja mencetak gol tambahan. Tapi yang paling penting adalah 3 poin dan clean sheet. Secara keseluruhan, sebagian besar pemain tampil baik, tambahnya. Di sisi lain, pelatih Malut United, Hendry Susilo, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya meski harus pulang tanpa poin. Kami sudah berusaha memberikan perlawanan sebaik mungkin. Malut juga bisa melawan, tapi malam ini pemenangnya adalah Persib. Selamat untuk Persib, ucap Hendry. Namun, Hendry juga menyoroti kepemimpinan wasit. Ia menilai ada beberapa keputusan yang perlu dievaluasi. Ini bukan kritik, tapi menurut saya wasit perlu dievaluasi. Saya pikir saya bukan kritisi ya, saya pikir yang perlu dievaluasi yang masih. Ada beberapa keputusan yang kurang tepat, katanya. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Malut United setelah sebelumnya takluk dari Bhayangkara FC.
Tambahan 3 poin membuat Persib semakin nyaman di puncak klasemen BRI Super League 2025-2026 hingga pekan ke-20. Maung Bandung telah mengoleksi 47 poin dan terus menjaga jarak dengan para pesaing terdekat. Konsistensi menjadi kunci. Persib tidak hanya menang, tetapi juga tampil solid, efektif, dan semakin matang secara taktik. Modal penting untuk menghadapi jadwal padat ke depan. Tak berhenti sampai di situ. Sehari setelah kemenangan atas Malut United, kabar baik kembali datang. Penyerang anyar Persib asal Spanyol Sergio Castel sudah bergabung dalam sesi latihan bersama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kehadiran Mantrai Korong Limesol itu disambut hangat oleh seluruh anggota tim. Meski baru menempuh perjalanan panjang dari Eropa, Castel terlihat antusias sejak menit pertama latihan. Ia langsung mengikuti instruksi Bojan Hodak dengan penuh semangat. Gerakannya lincah, komunikatif, dan terlihat cepat beradaptasi dengan suasana tim. Pada sesi latihan ini, Castel berlatih bersama pemain yang tidak tampil pada laga kontra Malut United. Sementara pemain inti menjalani latihan pemulihan di Hotel Papandayan dengan fasilitas jacuzzi jet. Dengan dimulainya latihan ini, peluang Sergio Castel untuk melakoni debut dalam waktu dekat terbuka lebar. Bobotoh pun mulai menanti momen sang striker yang dijuluki El Toro menggetarkan jala lawan dengan seragam biru kebanggaan. Kehadiran Castel diharapkan menambah variasi serangan Persib, terutama dalam menghadapi laga krusial di kompetisi Asia. Persib Bandung tak punya banyak waktu untuk Belomama merayakan kemenangan. Tantangan berikutnya sudah menanti di depan mata. Pangeran Biru akan menghadapi Ratchaburi FC pada babak 16 besar F Champions League 2 di Rabu, 11 Februari tahun 2026 di Thailand. Laga ini menjadi ujian penting bagi Persib. Sekaligus pembuktian bahwa mereka siap bersaing di level Asia, Bojan Hodak dipastikan akan mempersiapkan tim dengan cermat. Memanfaatkan rotasi pemain dan menjaga kebugaran skuad. Di tengah performa positif tim, Persib juga dihadapkan pada dinamika regulasi. Adam Prizibek resmi dicoret dari daftar skuad Super League 2025-2026. Namun, kiper berusia 25 tahun itu tetap bisa tampil di F Champions League 2, di mana klub diperbolehkan memainkan jumlah pemain asing tanpa batas tertentu. Pencoretan Prizibek sempat membuat Persib kekurangan penjaga gawang. Regulasi Super League pasal 12 mewajibkan klub mendaftarkan minimal 3 kiper. Sebagai solusi, Persib mendaftarkan kembali Imade Wirawan untuk paruh kedua musim. Meski kiper senior tersebut diketahui telah pensiun pada akhir musim. 202 Maret tahun 24, langkah ini diambil demi memenuhi regulasi administratif Liga. Sebelumnya, kedatangan Laifin Kurzawa dan Dion Marks membuat jumlah pemain asing Persib sempat membengkak. Namun, manajemen bergerak cepat menyesuaikan dengan regulasi maksimal 11 pemain asing. Keputusan-keputusan ini menunjukkan keseriusan Persib tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam pengelolaan tim secara profesional. Persib Bandung saat ini berada dalam jalur yang tepat. Kemenangan atas Malut United, kedatangan Sergio Castel, solidnya pertahanan, serta fokus ke kompetisi Asia menjadi rangkaian cerita yang saling terhubung. Bobotoh punya banyak alasan untuk optimistis. Maung Bandung tidak hanya menang, tapi juga terus berkembang.